Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Prabowo Suciatmo. Di sini saya sebagai Ketua Program Studi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru Prodi Piwar dan selamat bergabung di Prodi Piwar. Di sini saya akan menjelaskan nanti tentang apa saja yang akan kalian dapatkan dan kalian pelajari pada saat perkuliahan selama 3 tahun. Dan yang lulusan akan didapatkan itu nanti kalian menjadi supervisor di bidang ekspor dan impor. Selanjutnya, saya akan menginformasikan visi dan misi dari Program Studi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Untuk visi dari Prodi Piwar adalah menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan tenaga di bidang perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT pada tahun 2025. Kemudian, untuk misi dari Prodi Piwar adalah menyelenggarakan pendidikan di bidang perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT dengan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri, khususnya industri ekspor dan impor. Selanjutnya adalah memfasilitasi penelitian bagi dosen dan mahasiswa di bidang perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT dan dipublikasikan. Dan yang ketiga adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat industri kecil menengah, khususnya di sekitar kampus dan di bidang perdagangan. Selamat datang di Politeknik APP Jakarta di Program Studi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Dalam Program Studi Perdagangan Internasional, pembelajaran diutamakan pada kegiatan ekspor-impor, di mana diantaranya ada logistik dan administrasi yang berhubungan dengan ekspor-impor, riset pemasaran, khususnya wilayah ASEAN dan RRT, bahasa dan komunikasi termasuk negosiasi, kemudian sosial, budaya, politik, dan hukum wilayah ASEAN dan RRT. Dalam program studi perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT, saat ini terdapat 18 dosen dipimpin oleh Ketua Prodi, yaitu Bapak Bayu Prabowo Suciatmo, kemudian Sekretaris Prodi yaitu Dani Suryaratana. Kemudian ada Ibu Teresia Anindita yang kebetulan adalah pembantu Direktur 2. Kemudian ada Bapak Arif Budi Ibrahim, beliau adalah pembantu Direktur 3. Kemudian ada Bapak Toto Heru Parnanto, Bapak Agus Wahyudin, Bapak Dharma Budi, Bapak Zahidi Putra M. Puar, dan Bu Mas Rangga Cili. Berikutnya adalah Pak Sani Kuryawan, Rinandita Wikansari, Dedi Febrianto, Disma Prasaja, Reni Kurniawati, Bapak Saiful Ahmar, Afia Enggar, Bu Intan Maria Verke, dan Siti Nurkomaria. Kalian akan menempuh perkuliahan dan dididik untuk mengerti dalam bidang-bidang perdagangan internasional, dan nantinya jika lulus diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan akademik dan kemampuan terapan yang memiliki kemampuan yang pertama adalah freight forwarding, ekspor, import, dan custom broking. Berikut adalah mata kuliah di semester 1 dan 2. Kalian akan mendapatkan buku pedoman, dan ini adalah list yang sama, daftar yang sama dengan di dalam buku pedoman kalian. Saya akan menjelaskan di sini ada tanda bintang untuk beberapa mata kuliah. Itu artinya adalah mata kuliah inti, di mana ini adalah mata kuliah andalan yang berhubungan erat dengan perdagangan internasional. Berikutnya adalah kurikulum semester 3 dan 4. Sama seperti kurikulum 1 dan 2, Anda bisa melihat ini di buku pedoman. Ada mata kuliah inti juga. Dan kemudian di sini ada tugas besar. Tugas besar ini adalah mata kuliah khusus yang fungsinya adalah mengkaitkan satu sama lain mata kuliah di semester tersebut, di tahun tersebut.
sehingga kalian nantinya harus bisa melihat secara keterkaitan mata kuliah antara satu dengan lainnya. Untuk di semester 5 dan 6, seperti kalian lihat di sini, di mata kuliah semester 6 terdapat kerja praktik. Anda dapat mulai mencari tempat perusahaan untuk melakukan kerja praktek mulai dari semester 5, agar nanti pada saat di semester 6 sudah tinggal langsung mengikuti kerja praktik dari perusahaan. Di sini setelah kalian melakukan kerja praktik, kalian juga harus membuat laporan TA dan kemudian melakukan seminar dan sidang komprehensif untuk kelulusan. Di perkuliahan Anda akan menggunakan sistem SKS. Di sini sesuai dengan peraturan nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang disebut dengan 1 SKS itu adalah tatap muka di kelas atau online atau video selama 50 menit, dan kemudian ada kegiatan belajar dan penugasan terstruktur atau tugas itu 60 menit, dan kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester, di mana dalam satu semester ada 16 minggu. Sedangkan jika dihitung untuk praktikum atau praktek atau kerja praktek, itu dihitung sebagai 170 menit per minggu per semester, dan satu semesternya adalah 16 minggu. Kita ambil contoh di sini mata kuliah tata laksana ekspor impor, di mana SKS-nya adalah 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Artinya adalah kuliah selama 100 menit di kelas, 50 kali 2, 120 menit melakukan tugas, 60 kali 2, dan 120 menit belajar mandiri setiap minggunya. Dan kemudian melaksanakan praktikum selama 170 menit di laboratorium. Sehingga total beban seminggu untuk setiap SKS-nya yaitu 170 menit, maka 170 menit kali 19 SKS, yaitu 54 jam per minggu. Artinya, sebenarnya dari standar tersebut, kalian pasti tidak mungkin tidak akan lulus ketika mengikuti standarnya, yaitu belajar selama 54 jam seminggu. Masalahnya adalah, siapa yang mau belajar 54 jam seminggu? Jadi, namanya standar, sehingga standarnya adalah kalau kalian melakukan hal ini, kalian pasti lulus. Dimana kalau kalian belajar dengan pintar, bisa jadi angka 54 jam ini akan jauh lebih rendah. Berikutnya adalah nilai mata kuliah. Komponen nilai mata kuliah itu dihitung dari tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nilai default atau nilai normalnya adalah tugas 20%, UTS 35%, dan UAS 45%. Dosen berhak untuk mengubah komponen-komponen ini selama nilai tugas tidak kurang dari 20%. Jadi yang bisa tugasnya naik menjadi 25, 30, dan seterusnya. Dan ujian-ujian menurun, tapi tidak sebaliknya. Jadi tidak mungkin nilai tugas di bawah 20%. Nah, dari nilai tersebut, jika Anda mendapatkan nilai angka range 80-100, maka nilai hurufnya adalah A dengan nilai bobot 4, seperti di tabel yang ada di layar. Ketentuan pengambilan SKS di semester berikutnya itu bergantung dari indeks prestasi kalian di semester sekarang, di mana jika IP Anda kurang dari 1,5, maka jumlah SKS yang dapat diambil hanyalah 15 SKS. Di atas 1,5 dan di bawah 2, jumlah SKS-nya 18 maksimal. 2-275 dapat mengambil maksimal 22. Di atas itu, di atas 2,76, itu dapat mengambil jumlah SKS 24. Ketika kalian nanti lulus, akan dihitung IPK, di mana nilainya sesuai dengan yang di tabel berikut.
dengan syarat untuk cum laude itu memperhatikan masa waktu studi maksimal 6 semester dan nilai C maksimal 2, dan dari nilai C tersebut bukan mata kuliah inti. Untuk membantu kelancaran Anda dalam melakukan perkuliahan, akan ada pendampingan oleh dosen penasihat akademik. Masing-masing dosen penasihat akademik itu bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa minimal 4 pertemuan dalam satu semester. Di sini Anda bisa lihat hak-hak Anda adalah dibimbing dalam bentuk konseling akademik, diberikan atau Anda bisa menanyakan nasihat akademik untuk penyelesaian masalah yang dihadapi mahasiswa selama studinya, cara belajar, dan seterusnya. Kemudian beliau juga bisa ditanya untuk pengarahan pengaturan waktu serta cara belajar yang efektif. Kemudian bimbingan dalam hal pengisian atau penyusunan rencana studi mahasiswa. Dan yang terakhir adalah menandatangani lembar konsultasi dan KRS, kartu rencana semester Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat datang mahasiswa baru Politeknik APP Jakarta tahun 2020, terkhusus program studi perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Haryadinata. Saya program studi saya perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT tahun 2017. Saat ini alhamdulillah saya telah lulus dari Politeknik APP Jakarta pada tahun 2020 bulan Agustus kemarin. Dan alhamdulillah saat ini saya telah bekerja di PT Uniair Indotama Cargo, salah satu perusahaan freight forwarding agent di Merco Express Group Companies. Selama kuliah saya juga diajarkan banyak tentang pengetahuan tentang kepiwaran, tentang logistik, tentang perdagangan internasional, ekspor impor. Dan saya ingin cerita sedikit pengalaman magang saya. Magang saya juga di perusahaan yang saat ini saya bekerja, di PT Uniair Indotama Cargo. Saya magang di bagian Customer Service, Ocean Export Department. Di mana pada bagian itu saya di divisi menangani ekspor menggunakan moda transportasi laut. Di situ saya menjadi customer service, di mana saya harus melayani customer dengan segera mungkin dan dengan sepuas mungkin agar customer memiliki rasa memiliki akan perusahaan kita. Di mana banyak pelajaran yang matching dengan dunia industri. Seperti contohnya komunikasi bisnis. Nanti kalian akan dapatkan mata kuliah itu di semester 1. Bagaimana kita cara berkomunikasi dengan baik ke atasan kita maupun ke customer atau ke sesama teman kerja kita. Setelah itu ada nanti yang pelajaran yang nyambung seperti mengetahui Incoterm. Incoterm itu ibarat kata kesepahaman antara si buyer dengan si seller, antara penjual dengan pembeli mengenai cost, biaya, tanggung jawab, dan penyerahan barangnya. Di situ kita saat magang pun akan terpakai, seperti nanti kita mengetahui Incoterm apapun, terus kita bisa lebih matching, karena yang lulusan PIWAR pasti di dunia industri akan lebih paham daripada lulusan lainnya, terutama jika kita bekerja di dunia freight forwarding atau di shipping line. Terus apalagi sih pelajaran yang matching di dunia industri ini, seperti kita nanti akan menemui yang namanya mata kuliah kepabeanan. Nanti kita akan bertemu dengan yang namanya PEB, PIB, manifest, custom manifest, inward, outward. Itu semua berhubungan saat saya kerja saat ini. Saya kerja di bagian documentation yang menangani bill of lading,
custom manifest, inward manifest, pembuatan PEB, dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya. Dan habis itu saya juga belajar tata laksana ekspor impor, di mana saya mengetahui proses alur ekspor secara global, mulai dari shipper, si pengirim, hingga sampai ke buyer, di mana banyak banget pihak-pihak yang terlibat di sana. Jadi kalau nanti kalian kuliah, kalian akan memahami proses yang begitu luas mengenai ekspor, prosedur-prosedur dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Itu sangat matching dengan saya kerja saat ini. Saya bisa mengetahui dokumen-dokumen pendukung ekspor seperti fumigation certificate, ISPM certificate, HC, COO. Itu kita sudah mengetahui basic di saat masih kuliah. Nanti saat magang atau bekerja, kalian akan relate sekali. Mungkin banyak banget pelajaran yang sangat matching dengan dunia industri. Ada Mentrans, kita bakal mengetahui mencari effective cost yang tepat, rute-rute pelayaran agar mendapatkan benefit cost yang lebih baik. Banyak sekali pokoknya untuk kalian yang masuk ke program studi PIWAR, selamat berjuang, selamat kuliah, semoga mendapatkan hasil yang terbaik, dan saya harapkan bisa lulus, bisa mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin, bisa teraih impian dan cita-citanya. Mungkin itu aja video perkenalan dari saya. Saya Muhammad Bintang Haryadinata, mahasiswa PIWAR 2017. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahna Yauma Alhamda, biasa dipanggil Syahna. Saya adalah mahasiswa Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT atau PIWAR angkatan 2017. Alhamdulillah saat ini saya telah melaksanakan sidang tugas akhir saya dan telah dinyatakan lulus saat sidang tersebut. Pengalaman saya saat saya kuliah di Politeknik APP Jakarta adalah sangat banyak ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dan saya pelajari khususnya di bidang perdagangan internasional, seperti saya menjadi tahu dan mengerti bagaimana caranya untuk mengekspor dan mengimpor barang. Saya juga menjadi tahu dan mengerti dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengekspor dan mengimpor barang serta bagaimana caranya untuk membuat dokumen tersebut. Dan saya juga menjadi tahu dan mengerti alat-alat transportasi yang digunakan untuk mengekspor dan mengimpor barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Saya juga menjadi paham tentang peraturan-peraturan apa saja yang berlaku di Indonesia maupun di internasional untuk mengekspor atau mengimpor suatu komoditas. Dan metode pembelajaran di Politeknik APP Jakarta tidak hanya teori, melainkan ada juga praktik. Jadi kami sebagai mahasiswa bisa mengaitkan antara teori dan implementasinya langsung di Politeknik APP Jakarta. Dan saat saya kuliah di Politeknik APP Jakarta, saya juga merasa soft skill saya terbentuk. Bukan hanya hard skill saja, tapi di Politeknik APP Jakarta kita dapat mengembangkan dan melatih soft skill kita. Seperti saya adalah anggota Himpunan Mahasiswa PIWAR angkatan 2017. Dan saat saya di HIMA, saya merasa soft skill saya sangat terbentuk karena saya belajar bagaimana caranya untuk memimpin dan dipimpin, serta saya juga belajar bagaimana caranya untuk bertukar pikiran dengan orang banyak. Dan time management saya juga sangat terlatih saat saya kuliah di Politeknik APP Jakarta karena saya belajar bagaimana caranya untuk membagi waktu antara organisasi dengan perkuliahan. Saya juga sempat beberapa kali ditunjuk oleh CDC atau Career Development Center Politeknik APP Jakarta untuk menjadi Master of Ceremony atau MC di beberapa event yang diadakan oleh CDC. Saya juga diberikan kesempatan untuk menjadi asisten dosen bahasa Inggris 1 tahun ajaran 2018-2019. Dan saat saya kuliah, saya juga diberikan kesempatan untuk magang atau kerja praktik di PT Ironbird Logistics yang merupakan perusahaan freight forwarding. PT Ironbird Logistics ini sudah memiliki MOU dengan Politeknik APP Jakarta
untuk menyalurkan mahasiswa magang dari Politeknik APP Jakarta ke PT Ironbird Logistics. Dan ketika saya magang di PT Ironbird Logistics, saya ditempatkan di 2 divisi. Divisi pertama adalah vendor management, di mana pada divisi vendor management, saya mempelajari penggunaan kendaraan untuk mengangkut komoditas ataupun kontainer untuk ekspor dan impor. Dan divisi kedua yaitu ekspor, saya mempelajari bagaimana dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengekspor barang dibuat, dan saya juga mempelajari alur barang atau transportasi untuk kegiatan ekspor. Saya sangat beruntung bisa kuliah di Politeknik APP Jakarta karena saya bisa melatih hard skill saya dan soft skill saya. Dan saya juga bisa menjadi tahu bagaimana implementasi dari ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di bangku perkuliahan saat saya kerja praktik karena Politeknik APP Jakarta. Sekian video dari saya, terima kasih semuanya.